Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba sharing lanjutan dari kelas atau materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Ad. Pada kesempatan ini, hmm, saya akan sharing terkait materi yang ketiga mengenai pengelolaan data beda koordinat dan bagaimana melayout peta hingga menjadi suatu bentuk peta yang utuh, yang peta jadi lah istilahnya. Selain itu, yang ingin saya sampaikan juga ada tambahannya, setidaknya ada 3 poin tambahannya. Pertama, bagaimana cara mendownload SHP yang sudah terkoreksi secara geometrik atau sudah terikat oleh BCP itu kan, yang biasa yang sudah bisa langsung kita gunakan gitu. Dia tidak petanya sudah terkoreksi. Dan bagaimana membuat titik atau menampilkan titik lokasi penelitian kita di GIS atau di QGIS. Kemudian sedikit penjelasan mengenai apa itu peta, sistem koordinat, dan juga proyeksi. Kemudian yang ketiga dan kelima nih yang poin utamanya, kemudian ada tambahan lagi bagaimana mendownload atau menampilkan base map peta untuk inset set peta kita melalui plugin yang ada di Quantum JS. Nah, pertama ingin saya bagikan mungkin ini ya. Nah, untuk mendownload SHP itu yang sudah mungkin sudah disinggung sedikit oleh Pak Ad. Misalnya batas kecamatan, kemudian jalan, kemudian titik-titik lokasi kabupaten, kota kabupaten, kemudian banyak lagi, misalnya sungai, kemudian luas kawasan hutan dan sebagainya, bisa di-download secara resmi melalui portal yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial melalui kebijakan satu peta atau One Map Selesai di laman tanahair.indonesia.go.id. Kemudian setelah register dan login di sini, kita bisa mendownload SHP, berbagai macam SHP melalui menu download, kemudian klik peta per wilayah. Kemudian nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian kita zoom in ke wilayah lokasi yang menjadi interest atau menjadi study set kita. Dan ini downloadnya per kabupaten. Misalnya ada beberapa kabupaten yang menjadi interest kita bisa download. Misalnya di Kota Padang. Zoom in di Kota Padang. Kemudian tinggal klik kanan atau diklik saja. Klik kanan. Kemudian pilih skala. Skala ini ada macam-macam. Ada 1:50.000, 1:100.000, 1:10.000. Yang semakin besar, semakin detail peta itu, semakin besar informasi atau semakin detail informasi yang bisa kita dapatkan. Tapi yang baru tersedia untuk di seluruh Indonesia baru 1:50.000 yang paling detail gitu ya. Kalau yang lebih detail lagi ada di beberapa daerah di Pulau Jawa 1:10.000. Tinggal klik saja, tinggal di-download. Nah, nanti hasilnya
Kan seperti ini, Kota Padang. Dalam bentuk zip nanti kita dapatkan dalam bentuk zip Kota Padang. Nih, kemudian kita ekstrak, kita dapat ini. Terdata administrasi kabupaten, kecamatan, wilayah agriculture, kemudian banyak lagi. Ada hutan kering, kemudian hutan basah ini kawasan mangrove, dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Cara masukkannya sudah disampaikan oleh Pak di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita membuat titik. Titik ini bisa digunakan sebagai acuan, gitu kan, sebagai rencana misalnya. Rencana peta lokasi penelitian di bab 3 metode misalnya kan. Kita mau menunjukkan kira-kira lokasi kasarnya dari penelitian kita itu di mana gitu kan. Misalnya dalam suatu penelitian kita mengkaji misalnya variasi morfologi atau morfometrik variation dari misalnya jenis-jenis katak misalnya atau jenis-jenis ikan yang ada di Sumatera Barat misalnya. Kemudian kita mau mengambil sampel secara acak di Kabupaten Sumbar. Setelah penentuan secara acak tadi, misalnya atau secara purposif, acak atau purposif, kita memilih gitu kan, kita memilih beberapa kabupaten saja atau beberapa kecamatan di dalam suatu kota kabupaten. Nah, gambaran kasarnya seperti itu kan. Misalnya kita akan mengambil sampel di Kabupaten 50 kota. 1, kemudian Kabupaten Sijunjung 1, kemudian di Kota Padang 1 misalnya kan, ada 3 lokasi. Atau misalnya di danau-danau, misalnya di Danau Singkara 1 misalnya kan, di Danau Maninjau 1, kemudian danau di Aceh 1 misalnya kan. Nah, itu bisa kita gunakan, kita bisa buat peta metodenya itu dengan titiknya tadi, kita bisa ambil dengan menggunakan aplikasi Google Earth Pro di sini. Saya gunakan, bisa di-download. Caranya sangat sederhana. Setelah ini tampilan awalnya mungkin begini, kita zoom in ke bagian Indonesia, kemudian bagian Sumatera Barat, kemudian kita pilih, misalnya kita mengambilnya di danau tadi ya, atau di kabupaten. Tinggal klik ini saja, pin, add plus mark tadi di sini, kemudian kita arahkan pinnya misalnya di 50 kota. Ini bisa di-search juga di sini, misalnya di desa apa, misalnya kan. Kita ambil contoh di sini, kita meletakkannya. Nah, di sini juga ada sekalian informasi mengenai latitude dan longitude-nya. Misalnya kita ambil secara kasar di Kabupaten 50 kota. Oke, kita okekan. Kemudian sampel yang kedua rencananya kita ambil di Kota Padang. Plus mark. Kemudian ini bisa sangat detail. Kalau mau lebih detail, misalnya di area Unan misalnya kan. Di area Unan nih kan. Kita bisa geser plus marknya bagian Unan atau di bagian sekitar di PPB misalnya kan. Nah, ini kita masukkan Kota Padang. Kemudian ambil satu lagi misalnya di Sijunjung.
ambil Kabupaten Sijunjung. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini di place, biasanya dia tertutup kayak gini ya. Bisa dibesarin di place ini. Kemudian buat folder baru, misalnya kita buat folder baru dulu, lokasi penelitian. Nah, terus yang lokasi-lokasi tadi kita pindahkan. Oke, dia dalam satu folder. Kemudian tinggal klik kanan, save my place dalam KML. Bisa dalam KML atau bisa dalam KMZ. Kemudian di save saja. Sudah. Jadi kita punya titik, kita punya tadi kalau misal mau dilihat kira-kira lokasi ininya, latitude longitude-nya bisa dilihat di sini, bisa dicatat. Kemudian kita punya data spasialnya. Kita punya data spasialnya dalam bentuk KML atau KMZ tadi. Nah, setelah itu bagaimana kita mensajikannya dalam suatu peta gitu ya. Biasanya kalau dalam pelatihan ini kita gunakan Quantum GIS. Nah, ini sama seperti peta yang disampaikan Pak Ad kemarin, tinggal diulangi saja cara memasukkannya, kemudian misalnya kita masukkan yang tadi ya, yang kita save tadi. Dari sini tadi masuknya. Peta penelitian, lokasi penelitian tadi ya. Lokasi penelitian P-nya kecil. Nih, tinggal di drag saja, dimasukkan, atau dengan cara-cara lain disampaikan oleh Pak Ad kemarin. Nah, ada 3. Satu di sini ya. Di Sijunjung. Di Sijunjung di sini 1, kemudian di Padang 1. Nah, ini. Kemudian di ini ya. Mana tadi nih? Di Sijunjung 1, tadi di 50 kota 1, ini di Sijunjung 1. Ini di 50 kota 1. Nah, kita sudah dapat informasi itu, dan di sini juga memuat kalau bisa kita buat attribute table-nya. Nah, ada namanya sekali, Padang, Sijunjung, dan 50 kota. Oke. Kemudian saya mau sampaikan sama Pak Ad, tapi ini saya kurang paham juga yang ini. Sedikit saya sampaikan mengenai peta sistem koordinat dan proyeksi. Nah, kalau kita kaji sebenarnya dalam GIS itu setidaknya ada 2 sistem koordinat yang biasa digunakan. Yang pertama koordinat geografi, yang biasa kita kenal yang degree, menit, second itu dalam detik, derajat, menit, detik, misalnya 180 derajat, 59 menit, 30 detik, kan? Atau dalam bentuk desimal degree-nya yang disampaikan oleh Pak Adman, cara menghitung dari degree, menit, second ke desimal degree sudah disampaikan kemarin. Kemudian dalam bentuk UTM. Yang kedua, sistem koordinat yang biasa digunakan adalah sistem koordinat UTM, Universal Transfer Mercator. Beda dengan koordinat geografi yang formatnya adalah derajat atau unitnya adalah derajat. Kalau koordinat UTM menggunakan satuan unit meter. Nah, ini dibagi menjadi 60 bagian dari seluruh di global bumi. Setiap zona itu mencakup 6 derajat bujur dan memiliki nilai tengah atau meridian sendiri. Ini bisa dibaca di ini.
Kemudian ini pembagian zona UTM-nya. Dan ini untuk di Indonesia. Kalau di Padang kita masuk di zona 47S untuk UTM. Kalau di Pontianak di Kalimantan Barat di 49S. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau di Medan itu masuk ke zona 47N. Seperti itu kira-kira. Sih bedanya, ini sedikit saya sampaikan materi dari Pak Bayu dari Oceanografi LIPI. Intinya adalah suatu peta merupakan representasi dari bentuk atau kondisi bumi, termasuk lokasi di situ, termasuk hubungan spasialnya, termasuk atribut-atribut dari bumi di situ. Nah, tapi masalahnya adalah bumi itu kan ini ya, permukaannya tuh curve. Dan kalau bentuknya secara umum adalah ini kan elips gitu. Nah, tapi kita menyajikan suatu peta itu dalam suatu bidang datar. Maka itu selain kita perlu sistem koordinat atau datum tadi yang menggambarkan lokasi atau data-data lokasi di per masing-masing ininya, lokasi geografis di bumi, kita juga perlu memproyeksikan data itu ke dalam suatu bidang datar. Nah, itulah gunanya proyeksi tadi. Salah satunya yang biasa proyeksi yang digunakan umum adalah UTM tadi, Universal Transform Mercator. 3 jenis proyeksi yang biasa digunakan ini, kalau secara cara mau proyeksikannya itu kan adalah silindris, kemudian konik, dan kemudian planar. Yang ini beberapa region daerah itu berbeda-beda pendekatannya yang cocok gitu kan. Ilustrasinya seperti ini. Dengan permukaan bumi yang tadi tidak ini ya, bentuknya elips dan tidak elips full seperti yang biasa kita lihat gitu kan, tetapi ada ini untuk bumi itu seperti batuan gitu kan, ada bagian-bagiannya yang tidak rata gitu kan. Nah, maka dari itu sistem koordinat tadi seperti WJS 84 ini kan sangat nih ya dibuat elips gitu kan, diabaikan bentuk-bentuknya tadi, tapi hanya dibuat bentuk elips. Gitu. Kemudian ada juga datum yang dibuat secara lokal gitu, lebih cocok ke bagian dengan lebih cocok ke lokalnya gitu kan, dan bisa dikatakan lebih baik, lebih detail gitu, bukan lebih detail, lebih tepat per masing-masing lokal atau region. Nah, bisa itu digunakan. Tapi secara global yang digunakan adalah yang ini WJS 84, kemudian diproyeksikan tadi yang digunakan secara global juga zona UTM tadi. Nah, sedikit bedanya kalau yang saya pahami, nantinya misalnya kalau dalam WJS 84 tadi yang tidak diproyeksikan, maka hasil perhitungan kita itu dalam unit derajat. Nah, kalau kita mau mengukur luas atau mengukur jarak, maka yang derajat tadi harus dikonversikan dulu ke meternya berapa gitu misalnya kan. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. 1 arc second itu berapa meter, ada itu hitungannya sendiri. Dan itu terkadang tidak akurat gitu. Tidak detail jadinya kan, tidak terlalu akurat. Makanya diproyeksikan dalam unit meter tadi dan dibagi per zonanya langsung, zona 47S, 47N, agar hasil perhitungannya itu apa ya istilahnya ya, standar errornya lebih kecil, nah, seperti itu. Nah, itu sedikit. Setelah itu bagaimana kita mengaplikasikannya itu di QGIS yang tadi, sistem-sistem koordinat tadi.
Contohnya saya ambil misalnya di layar lokasi penelitian tadi. Kita bisa cek dia menggunakan sistem koordinat apa. Tinggal klik kanan properties. Kemudian kita bisa cek di information. Nah, ini menggunakan sistem koordinat WJS 84 geografik. Belum diproyeksikan. Dengan unitnya degree, masih degree. Nah, setahu saya saat kita memasukkan yang pertama ini, misalnya memasukkan pertama, layer ini memang dalam bentuk ini ya, dalam bentuk geografik sistem koordinatnya. Maka kalau kita masukkan data-data lain, biasanya akan menyesuaikan ke sini, menyesuaikan yang kita masukkan pertama, layer yang masukkan pertama gitu kan, akan menyesuaikan itu. Setahu saya seperti itu. Nah, tapi kalau mau kita rubah, misalnya kan, ada kita temui apa? Dia berbeda pas kita masukin gitu kan, atau mau mau merubah semuanya ini ke dalam sistem proyeksi yang lain, ke yang sudah diproyeksikan ke UTM misalnya kan, bisa kita lakukan dengan ini ada processing toolbox-nya di sini. Kalau sini ini belum keluar, bisa nih, biasanya kan tidak keluar nih. Tinggal klik menu processing toolbox, kemudian pilih nih reproject layer, di search saja reproject layer. Kemudian ini kita pilih yang mana yang mau kita proyeksikan, misalnya lokasi penelitian tadi. Kita mau rubah ke UTM, kan? Pilih zona apa, atau bisa diklik di sini kalau belum keluar. Nah, dicari di sini sistem koordinatnya apa. UTM 47S misalnya. Nah, tinggal diklik. Atau UTM 47N, klik di sini. WJS 84 UTM 47N. Nah, sini ada ininya. Ilustrasinya. Tinggal di run seperti itu. Pada tutorial ini saya akan coba membuat layout peta berdasarkan peta geografiknya saja, karena tidak ada analisis kita tidak belajar analisis ini ya, mengukur jarak dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan oleh pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, tadi sudah, sistem koordinat proyeksi sudah, cek koordinat mengganti sistem koordinat sudah, kemudian melayout. Nah, biasanya dalam suatu peta, selain peta lokasi yang detail seperti ini atau lebih besar, skala besar seperti ini, misalnya hanya di Sumbar saja atau misalnya hanya di Kota Padang saja, misalnya kan, kita perlu yang namanya insert peta atau menampilkan peta atau yang lebih skalanya lebih kecil gitu kan, untuk memperlihatkan lokasi kita itu secara luasnya atau secara skala kecilnya itu di mana, misalnya di Indonesia kan, atau di Pulau Sumatera. Kita bisa tampilkan Pulau Sumatera dulu sebagai insert peta, kemudian bisa kita tampilkan, baru kita tampilkan peta utamanya tuh di sumbernya saja, misalnya seperti itu. Nah, untuk membuat insert peta seperti itu ada sedikit caranya yang agak mudah gitu kan. Kita bisa gunakan plugin yang tersedia di Quantum GIS. Plugin-nya itu namanya Quick Map Service. Cara downloadnya, klik plugin, kemudian manage and install plugin. Kemudian pilih all. Kemudian cari Quick Map Service. Nih. Kemudian install. Install sini. Setelah terinstall, akan muncul di menu web di sini Quick Map Service. Nah, ini ada banyak sekali pilihan base map-nya. Kalau masih sedikit pas pertama kali install, biasanya hanya sedikit, hanya berapa, 4 atau 5. Untuk menambah lebih banyak data lagi, kita bisa klik setting. Kemudian
Ya, setting, kemudian more service, kemudian get contributed back. Nah, diklik saja, setelah itu di save. Maka nanti kita dapat yang banyak seperti ini. Nah, tinggal dipilih saja, misalnya saya gunakan Google Satellite. Nah, diklik saja, kemudian yang muncul di sini dia, nah, untuk gambaran yang besarnya seperti ini. Untuk insert peta. Nah, nanti kita off-kan dulu. Oke. Kemudian bagaimana kita menyajikan peta tadi, kita layout sampai bisa disajikan ke dalam skripsi atau tesis kita misalnya kan. Nah, setelah memasukkan data-data tadi, sudah disampaikan manfaat, terus diganti-ganti ininya, simbologinya yang pas gitu kan kira-kira. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk layout-nya nih di sini ya, new. Kita klik new atau di project di sini, new print layout. Nah, oke kan saja. Kemudian akan muncul menu layout di sini. Oke. Pertama, caranya untuk layout itu kita pastikan skala di sini sudah pas kan. Sudah kita mau menampilkannya sebesar apa misalnya. Di titik-titiknya 3 tadi, misalnya kira-kira sebesar ini kan. Kita tinggal klik add di sini, kita add map dulu di sini ada bagian bagian-bagiannya. Ini untuk ini ya, untuk apa namanya itu. Nanti saya coba. Untuk menambahkan map di sini dulu, add new map, kemudian kita tambahkan. Misalnya hanya sebesar ini ya, sebesar ini. Sebelah kanan kita inikan untuk legenda dan insert peta misalnya kan. Besar gini. Nah, ini pen layout ini misalnya kita geser isinya, kita geser. Yang ini ya. Nah, ini. Move item content kita geser ini. Nah, kita mau geser seperti apa? Misalnya agak ditengahkan sedikit. Itu. Atau kalau misalnya mau menggeser ininya, layoutnya, kita klik ini, select move item, kita geser. Misal ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Itu. Atau kalau ini kurang apa ya? Kurang gede skalanya, bisa kita mainkan di sini. Misalnya mau jadikan 150.000. Nah, lebih besar kali. Nah, 150.000. Atau dibesarkan lagi jadi 101.200.000. Oke, nah itu misalnya bisa dimainkan di sini. Oke, selanjutnya adalah biasanya di peta ini kan ini kosong nih. Kita buat inilah. Kita tambahkan frame di sini. Kemudian kita tambahkan ini informasi geografisnya di kiri kanan atas bawah dari peta ini. Caranya adalah dengan nih di menu grid kita klik dulu ini, dengan ini kita pastikan ini hidup, klik dulu petanya. Kemudian di menu grid tambahkan grid, kemudian modify grid. Nah, kita tambahkan intervalnya, biasanya saya coba-coba aja, misalnya 100. Nah, muncul garisnya, atau jadi 50. Atau 5. Atau lebih kecil lagi, 0, sekian misalnya. Interval garisnya 0,5. Nah, kita pilih yang cocok kira-kira. Nah, misalnya ini. Lalu yang Y-nya juga kurang lebih atau 0,5. Oke, 0,45.
Nah, misalnya seperti itu. Kemudian style lainnya bisa dipilih, warnanya juga, kemudian ininya juga bisa dipilih. Kalau mau hanya marker dan hanya tidak memunculkan garis bisa aja. Kalau memunculkan garis boleh. Kemudian frame-nya saya biasanya milih ini exterior text, karena ada tambahan text di bagian eksteriornya. Kemudian kita munculkan koordinatnya. Nah, biasanya digunakan DMS, degree menit second, dengan sufiksnya E sama N-nya, gitu kan. Nah, kita munculkan. Kemudian yang left kita vertical ascending, right vertical descending. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Tinggal dibaguskan aja nih. Setelah itu kita tambahkan informasi, misalnya nih, ini menambahkan teks ini T. Kita tambahkan ini misalnya di sini ya. Oke. Di sini akan muncul di sini, misalnya kita buat lokasi penelitian. Pengambilan sampel Sumatera Barat. Bisa dipilih cara membuat fontnya, di sini klik font saja, misalnya dibesarkan, diboldkan, kemudian di alignment di center, di middle, misalnya seperti itu. Nah, kalau membuat kotaknya misalnya kan add shape, di sini add rectangle, kita buat kotak. Nah, kotak ini kan stylenya misalnya transparan, kita buat transparan kotaknya. Nah, gede dikit misalnya, terus dikebawahin misalnya. Ini sama layernya seperti atau kita ini ya, kita kunci ya, biar aman. Kemudian kita mau nambahin legenda misalnya kan, atau ini deh, ini scale bar, tinggal klik, kita letakin di mana kira-kira. Nah, kemudian satuannya kilometer, kemudian mau berapa ini, kita bisa ini yang di sini ditambah misalnya 4 segmen atau 5 segmen. Nah, oke. Kemudian menambahkan ini misalnya north di sini. Oke. Kemudian nambahin skala misalnya kan, kita buat teks skalanya berapa tadi? Skalanya berapa tadi? Nih, 1 berbanding 120.000. Kita klik. Saya besarin. Oke. Kemudian masukkan legenda, misalnya kan ini, add new legend. Masukkan saja. Nah, legenda ini matikan auto update-nya. Kemudian misalnya ini, kalau mau dimunculkan semua boleh, tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Subgrupnya kita matikan misalnya. Nah, tadi grup. Bisa gitu. Masukkan itunya kan. Dan ini nggak usah. Satu juga nggak usah misalnya kan.
Kemudian ini nggak usah tadi, jalan, kota, kabupaten, cuma kabupatennya aja. Bisa dirubah sini. Nah, nama-namanya bisa diganti. Ini juga tinggal di double klik. Kalau terlalu ribet, ini bisa bisa dirubah, misalnya kan tidak perlu berwarna, itu bisa dirubah di sini. Ini kan kategori, dia kan pakai kategori. Misalnya hanya kota kabupaten aja kita munculkan situ. Nah, ini cara menggantinya di sini, di simbologi tadi. Nah, gitu. Anggap saja misalnya kayak gini ya, kita buat titelnya legenda. Dikecilin bisa, nggak salah. Kecilin font and text formatting. Nah, dikecilinnya di sini. Misalnya grup fontnya jadi 11. Subgroup font jadi 11. Item fontnya jadi 11. Titelnya jadi 12. Nah, di situ berubahnya. Atau lebih kecil lagi. Nah, simbolnya. Nah, yang seperti itu. Kalau terlalu banyak, ya sudah tidak usah dimunculkan. Saya hapus. Oke. Nah, kemudian biasanya ada apa ya, metadata misalnya kan. Tulis saja metadatanya di sini, kita buat di sini. Ini diambil datanya dari mana misalnya. Dari BIG 2017. R peta, R rupa bumi Indonesia 2017. Kemudian Google Map akuisisi 2019. Kemudian kita buat insert petanya. Buat insert peta yang perlu diperhatikan adalah ini, kalau ini sudah oke, sudah jadi kan. Kita lock, kita ini ya. Kita kunci layernya. Kita kunci dulu. Nah, dua-duanya, baik lock layer dan layer style. Kemudian baru kita munculin ini Google satelitnya. Kita matiin misalnya yang lain-lain ya. Nah, kita membuat Sumatera, sesumbar ini. Kayak gini aja misalnya kan. Nah, masuk ke layout lagi. Kemudian kita add new map. Yang kedua sebagai inset. Sebesar apa? Nah, sebesar itu misalnya kan. Atau lebih besar lagi. Jadi 32. Atau 30. Nah, sebagai inset petanya. Setelah itu biasanya pakai overview untuk menunjukkan lokasi kita di mana. Itu kan misalnya di Sumbar. Overview 1 tambah overview, kemudian map frame ke map 1. Nah, muncul kasih peta. Map 1 ini di map 2 itu di bagian mananya akan muncul di situ. Tinggal ganti ke warna merah misalnya kan. Atau warna kuning. Nah, stylenya bisa dirubah.
Seperti itu. Stylenya dirubah di sini. Sudah. Oke, tinggal kita buat misalnya di sini insert peta. Insert peta. Kita tengahkan, kita buat 11. Oke. Kira-kira seperti itu. Tinggal ininya aja, mempercantiknya, misalnya tambah kotak di sini, tambah garis misalnya kan. Ini udah, terus itu ya sudah. Fitur-fitur lain bisa kita gunakan sini, misalnya menambahkan foto, image. Nah, seperti itu. Kalau mau menambahkan koordinat, sistem koordinat tadi misalkan, kita buat di Excel, yang koordinat tadi kita jadikan foto, jadikan image gitu kan, save as image, kemudian masukkan di sini bisa. Jadi misalnya di ini 1 2 3 misalnya A B C. A koordinat X-nya berapa, 180 berapa derajat itunya, kemudian koordinat yang Y-nya atau lintang bujur eh, X dan Y-nya latitude dan longitude-nya berapa. Bisa ditampilkan di sini dalam bentuk foto atau image, JPG atau PNG biasanya di sini. Untuk membuat koordinat, menampilkan koordinat dari titik-titik pengambilan sampel tadi. Nah, mungkin itu saja. Apalagi ya? Itu saja untuk datanya bisa digunakan data yang Pak Ad kemarin. Kalau mau coba ngambil ininya, membuat titik sendiri, silakan download Google Earth, kemudian dibuat titik seperti tadi, atau nanti saya kirimkan contohnya titik ini. Jadi kalau laptopnya berat untuk download Google Earth, saya kirimkan saja titik-titiknya. Tapi yang lain bisa digunakan data Pak Ad tadi. Nah, tugasnya adalah setelah jadi peta seperti ini, sudah bagus, silahkan diekspor petanya seperti ini, export as image. Oke. Kemudian di save, misalnya save nama video, kemudian tugas 2. Kemudian save. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, untuk insert peta ini pastikan terkoneksi ke internet. Kalau yang tadi yang lain-lain tidak perlu koneksi internet. Kalau peta masih pastikan koneksi internetnya ada, insert peta yang Google Map tadi. Setelah selesai nanti kumpulkan ke Google Form seperti Pak Ad kemarin. Nanti saya buatkan Google Form. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.